Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan di setiap harinya, dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah, amin. Di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman yang khususnya pengguna mobil Brio RS, teman-teman. Saya di sini akan berbagi tentang indeks visual yang berada di mobil Honda Brio RS di bagian interior. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Oke teman-teman, sekarang di sini saya langsung saja bakal berbagi informasi kepada teman-teman. Di sini teman-teman saya akan berangkat dulu ke bagian sistem audio. Nah ini merupakan head unit HU dari Honda Brio RS, teman-teman. Dan terus di sebelahnya maksudnya, ini merupakan lampu hazard, lampu berhati-hati. Apabila ditekan maka keempat lampu sein akan berkedip, teman-teman. Nah ini adalah lampu hazard, lampu peringatan hati-hati. Terus di sini terdapat juga soket, teman-teman. Nah ini merupakan soket daya aksesoris, teman-teman. Power outlet bis 12 volt 180 watt maksimalnya. Bisa teman-teman buka seperti ini, dan teman-teman bisa memasukkan Bluetooth wireless ataupun sejenisnya, teman-teman. Ataupun juga pematik rokok bisa dimasukkan di sini, teman-teman. Nah, teman-teman, kembali ke bawah, ke bagian bawah ini. Nah, ini merupakan tuas transmisi manual, teman-teman. Di sini terdapat 4 percepatan ya. 4 pengoperan gigi dan 1 mundur, teman-teman. Jadi kalau di jumlah semuanya menjadi 5 kecepatan atau 5 gigi, teman-teman. Itu menurut bahasa saya ya. Dan di sini juga terdapat rem tangan, teman-teman. Ini rem untuk parkir ataupun berhenti yang memerlukan cukup waktu lama berhentinya, teman-teman bisa menggunakan rem tangan ini, teman-teman. Tuas rem tangan bisa dilepas ataupun diaktifkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Ini, teman-teman, kunci kontak. Ini merupakan kunci kontak dari mobil Honda Brio RS. Nah, kunci kontak, teman-teman, seperti ini. Kunci kontak yang berada di Honda Brio RS, dia akan bunyi seperti itu. Setelah kontak, di sini saya bakal menunjukkan bagian dari penyetelan roda kemudi ini, teman-teman. Roda kemudi ini bisa di setel ke atas dan ke bawah, teman-teman. Saya peragakan dulu seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan kunci dari roda kemudi agar bisa di setel naik dan turun. Saya kebawahkan seperti itu kuncinya, teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di sini si roda kemudi bisa naik. Nah, pengaturannya jadi naik, jadi lebih tinggi. Dan untuk menguncinya, teman-teman tinggal menekan bagian pengunci ini ke bagian atas seperti semula, teman-teman. Ataupun sebaliknya, apabila teman-teman ingin menurunkan dari roda kemudi, teman-teman tinggal melakukannya seperti tadi, buka pengunci, dan otomatis si roda kemudi ataupun setir akan turun dengan sendirinya. Dan jangan lupa kunci kembali bagian penguncinya, teman-teman. Oke, itu untuk roda kemudi, teman-teman. Dan di sini juga terdapat wiper washer, teman-teman. Sebetulnya di mana letak dari wiper washer? Nah, ini, teman-teman, saya tunjukkan. Ini merupakan wiper washer. Saya cari dulu tempat. Nah, ini dia jelas. Ini, teman-teman, wiper washer. Di sini bagian wiper, teman-teman. Apabila teman-teman memerlukan wiper, air wiper, nah inilah tuasnya, teman-teman, persis di sebelah kiri dari roda kemudi, teman-teman. Dan kita lihat ke sebaliknya, teman-teman, ke bagian kanan. Ini merupakan tuas dari pengaturan lampu, teman-teman. Jadi teman-teman apabila ingin menyalakan lampu senja,
lampu fog lamp, lampu besar, lampu kecil, lampu panjang. Di sini tuasnya teman-teman, yang letaknya persis tepat berada di kanan setir teman-teman. Nah seperti itu. Nah di sini teman-teman, yang di bagian ada label Honda-nya, ini merupakan klakson teman-teman. Bisa teman-teman lihat tanda trompet di samping kanan dan samping kiri. Itu menandakan ini adalah area klakson. Dan juga di sini ada SRS airbag, dan ini adalah tempat dari airbag. Jadi teman-teman dalam menekan bagian tengah ini jangan terlalu keras teman-teman. Ditakutkannya, dikhawatirkannya nanti airbagnya yang mengembang dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tentunya teman-teman. Jangan sampai. Jadi teman-teman sewajarnya saja menekan bagian klakson ini. Dan ke sampingnya teman-teman, di sini terdapat kontrol kendali dari audio, yang audio HU tentunya teman-teman. Head unit ini bisa dikontrol menggunakan remote yang berada di roda kemudi ini teman-teman. Teman-teman di sini seperti saya jelaskan tadi, ini SRS airbag, ini airbag khusus untuk si supir, dan untuk penumpang di sebelah kiri pun sudah tersedia airbag dari pabrikan Honda mobil Brio ini teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat di bagian dari dashboard sebelah kiri. Dashboard sebelah kiri kursi penumpang terdapat 2 airbag yang berada di mobil Brio RS ini. Yang pertama tadi di bagian setir kemudi, dan yang kedua di sini di bagian kursi penumpang teman-teman. Dan lanjut ke bagian sebelah kanan samping. Nah di sini teman-teman banyak sekali tersedia fitur-fitur yang cukup canggih yang disematkan di mobil Honda Brio RS ini, yang membuat saya takjub sebetulnya secara pribadi teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat ini merupakan kontrol kaca spion teman-teman. Ini untuk bagian kanan, dan kita tarik ke L itu untuk bagian kiri. Saya contohkan ini untuk bagian kanan teman-teman. Teman-teman hanya harus menggulirkan tuas ini. Ini adalah tuas dari pengatur kaca cermin turun naik ke samping, ke kiri ataupun ke kanan teman-teman. Nah saya contohkan, dan ini merupakan tombol untuk melipat ataupun membuka dari kaca spion mobil Honda Brio RS ini. Nah saya sekarang mau membuka karena posisi dari kaca spion masih melipat. Nah kaca spion sudah terbuka teman-teman, dan tadi kita posisikan ke posisi R, di R teman-teman ya. R berarti itu kanan. Saya bakalan menggulirkan ke bagian bawah menggunakan tombol gulir ini teman-teman. Nah, maka dia bergerak ke bawah, dan saya gulirkan ke atas, maka spion akan ke atas. Dan saya gulirkan ke bagian kanan, maka dia akan bergulir ke kanan. Itu pun sebaliknya. Apabila tombol digulir ke kiri, maka akan bergulir ke sebelah kiri. Nah itu untuk panel kontrol dari spion teman-teman. Nah ini teman-teman, tepat di bawahnya ini terdapat switch kunci pintu utama teman-teman. Jadi apabila teman-teman melakukan perjalanan di kilometer berapa, kalau lupa untuk mengunci, secara otomatis keempat panel pintu dari mobil Honda Brio RS ini akan mengunci dengan sendirinya. Dan untuk membukanya ini teman-teman, ataupun menguncinya, bisa teman-teman lihat di situ terdapat simbol teman-teman, gambar simbol. Ini gambar simbol untuk mengunci, dan ini gambar simbol untuk membuka. Dan ke bawahnya lagi teman-teman, di sini terdapat switch tombol power window berjumlah 1, 2, 3, 4. Ini untuk bagian switch belakang, jendela power window bagian belakang teman-teman, dan ini untuk bagian depan. Bisa teman-teman lihat, saya bakal menaikkan kaca yang berada di panel pintu kanan, menarik seperti ini teman-teman. Nah kaca spion pun nutup dengan sendirinya, dan apabila teman-teman ingin membukanya, teman-teman tinggal menekannya ke bawah, maka power window akan terbuka teman-teman. Begitupun di samping kiri teman-teman bisa menariknya ke atas, maka si kaca dari panel pintu sebelah kiri akan naik. Dan untuk bagian belakang
Saya peragakan juga kepada teman-teman. Saya akan membukanya. Nah, ini terbuka teman-teman. Dan saya naikkan kembali. Nah, menggunakan tadi switch control power window yang berada di panel pintu kanan supir teman-teman. Nah, sekarang saya bergeser ke bawah teman-teman. Di sini saya tunjukkan, ini merupakan panel tuas pembuka dari kap mesin. Jadi teman-teman tinggal menariknya seperti ini. Nah, ada bunyi seperti itu, maka kap mesin bagian depan telah terbuka teman-teman. Dan geser ke bawah lagi teman-teman. Nah, itu ini untuk tuas, fungsinya sebagai tuas pembuka dari bagasi teman-teman. Apabila teman-teman ingin membuka bagasi bagian belakang, teman-teman tinggal menariknya seperti ini. Nah, timbul bunyi, maka si bagasi bagian belakang sudah terbuka. Dan tepat di bawahnya ini teman-teman, ini merupakan penutup dari bensin teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin mengisi bensin, teman-teman tidak perlu turun sebetulnya. Teman-teman hanya tinggal membuka bagian penutup dari bensin ini dengan cara ditarik. Nah, seperti itu, maka si penutup bensin telah terbuka teman-teman. Di sini terdapat dua sebagai pelindung, kaca pelindung sinar matahari di bagian kanan dan di bagian kiri tentunya teman-teman. Di bagian kiri bisa untuk melindungi dari silau sinar matahari, teman-teman tinggal membukanya seperti ini. Dan terdapat cermin rias. Dan di sebelah kanan juga, apabila teman-teman silau dengan sinar matahari, bisa membukanya seperti itu. Dan terdapat juga cermin. Dan teman-teman ke bagian tengah terdapat lampu interior teman-teman. Di sini ada 3 mode. Ini mode off. Ini mode apabila pintu terbuka maka si lampu akan nyala. Dan ini adalah mode on teman-teman. Mode on ini pintu ditutup ataupun dibuka, dia akan terus nyala seperti ini teman-teman. Jadi sarannya saya biasanya menggunakannya di bagian pintu, apabila terbuka si lampu nyala teman-teman. Dan apabila pintunya tertutup maka akan mati secara otomatis. Nah, dan ke bagian sampingnya teman-teman terdapat di sini safety belt teman-teman. Nah, ini safety beltnya yang sudah saya buatkan juga videonya. Ini adalah sistem pengaman yang berada di mobil Honda Brio RS teman-teman, dengan menggunakan sistem tensioner. Ini untuk penumpang depan, dan ini untuk bagian si supir ya. Ini untuk supir teman-teman, si safety beltnya. Dan ada pula di bagian belakang. Di bagian belakang terdapat 3 buah safety belt teman-teman. Untuk penumpang di bagian belakang terdapat 3 safety belt, 1, 2, dan 3 teman-teman. Nah, itu 3 buah safety belt untuk bagian belakang. Dan di sini juga terdapat pegangan teman-teman untuk para penumpang. Nah, itu teman-teman, adalah pegangan untuk penumpang bagian belakang. Terdapat di kiri dan bagian kanan juga teman-teman. Kiri kanan terdapat pegangan. Itu untuk bagian belakang, dan ini untuk bagian depan. Kalau bagian depan hanya terdapat di kursi penumpang saja teman-teman. Sedangkan di kursi supir tidak ada teman-teman, tidak terdapat pegangan. Teman, di sini juga terdapat kursi belakang. Kursi belakang ini bisa diatur teman-teman. Bagian sandaran dari kursi penumpang bisa dilipat untuk tujuan agar si bagasi lebih lebar teman-teman. Sudah saya buatkan videonya bagaimana caranya membuat bagasi lebar dengan cara melipat sandaran kursi yang berada di bagian belakang. Nah, oke teman-teman, kurang lebih videonya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.